Ya, pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Irma dan juga Kak Andi di sini. Kita masih ngobrol tentang bagaimana kemudian ketika kita memiliki mimpi untuk menjadi seorang yang sukses di usia muda, dan itu mungkin. Jadi jangan katakan itu tidak mungkin karena katanya ya kapan aku harus mulainya gitu kan? Kok tiba-tiba bisa langsung bermimpi jadi orang yang sukses di usia muda? Ya mulai dari sekarang juga gitu. Tapi tadi seperti yang aku sampaikan di segmen sebelumnya bahwa banyak dari kita memiliki rasa takut, takut kecewa, takut ditolak, takut gak berhasil, sehingga kita belum sempat menyampaikan apa produk yang ingin kita jual atau jasa yang ingin kita tawarkan, kita udah lebih banyak rasa takutnya. Nah, bagaimana nih meminimalisirnya, Kandi? Oke, jadi ini yang banyak banget orang ketika ingin memulai bisnis, banyak banget analisanya Kak Irma. Gitu, akhirnya kunjungi bisnisnya nggak jalan-jalan karena terlalu banyak analisa. Nah, salah satunya adalah takut. Nah, kalau kita ingin gimana nih minimalisir rasa ketakutan kita, sebenarnya kita harus ngerti dulu sebenarnya apa sih alasan yang membuat kita sampai takut gitu loh. Ya kan, kalau aku pribadi Kak Irma, aku berpikirnya kayak gini, kalau aku nggak mencoba, aku nggak bakalan tahu hasilnya akan sampai sejauh mana gitu. Jadi kadang-kadang ada banyak orang yang pengen untuk memulai, tapi mereka udah kayak seolah-olah hasilnya itu udah diterima di awal Kak Irma, padahal kan kita belum tahu hasilnya sampai mana. Iya, benar-benar. Jadi kita narik hasil yang buruk itu di awal gitu, seolah-olah semuanya akan berhasil buruk gitu ya, hasilnya akan buruk semua gitu ya. Padahal sebenarnya gini, kalau mindset kita mau diubah aja, dikit aja kita ubah, jangan taruh hasil yang sebenarnya belum kita coba ini di awal, kita taruhnya aja di akhir, kita pengen buat seperti itu aja, ya. Maka sebenarnya kita nggak akan yang namanya takut akan yang ditolak konsumen, terus juga dimarahin konsumen, ataupun apapun itu, mungkin produk kita banyak yang komplain, kita nggak akan takut hal-hal yang sebenarnya belum terjadi gitu. Kenapa? Yang penting kita percaya diri dulu bahwa produk yang sudah saya tawarin itu produk yang bagus. Ya, terus juga niat saya ingin menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Ini adalah informasi yang insya Allah bermanfaat buat mereka. Dan kenapa niat-niat baik itu harus kita halangin dengan niat-niat yang mungkin sebenarnya pikiran ini sebenarnya bukanlah pikiran yang belum tentu adanya nanti seperti itu, gitu. Jadi ya udah, kita serahkan aja, kita lakukan yang terbaik, kita serahkan semua hasilnya tuh sama Allah aja lah. Betul. Kita niatkan untuk itu, insya Allah bisnis kita, usaha kita, apapun pekerjaan kita pasti akan lebih enak lagi, lebih plong lagi kita jalankan. Dan tidak ada lagi rasa was-was lagi loh Kak Irma kalau seperti itu. Aku seperti itu ya, aku seperti itu. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipakai buat teman-teman. Insya Allah. Karena kan Kak Andi sudah melakukan hal itu, artinya sebelum kemudian menjadi owner dari bisnis gitu ya, Kak Andi sendiri bahkan sudah pernah berkeliling sendiri, benar-benar menghampiri konsumen gitu ya secara langsung. Dan pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang tadi aku takutin itu, kita takut ditolak, takut gak diterima gitu ya, yang paling sering juga takut malu gitu. Pernah nggak sih kayak gitu, dan bagaimana Kak Andi menghadapinya? Iya, jadi kalau bilang pernah banget, banyak banget pengalaman unik selama di lapangan. Boleh diceritain Kak Andi biar jadi pengalaman juga nih. Gitu ya. Aku kalau di lapangan dulu kan kita sistemnya direct selling ya, masih jualan langsung ke lapangan gitu ya. Terus itu kadang-kadang kalau ditolak banyak banget. Misalkan kita baru mau masuk ke rumah orang aja, kadang-kadang tuh pagarnya udah ditutup, pintunya udah disentakkan gitu kayak oke, saya nggak mau terima tamu gitu, intinya kayak gitu. Dan itu banyak banget, disiram sama konsumen pun juga pernah Kak Irma aku. Iya asli, kenapa gitu bisa kayak gitu? Aku pernah disiram. Ya mungkin waktu aku datang itu saat-saat konsumennya itu lagi dalam kondisi yang memang tidak apa ya namanya, suasana hatinya kurang menyenangkan mungkin, atau mungkin ada problem dengan keluarganya. Aku nggak masalah waktu itu ya. Itu sampai basah, baju aku tuh sampai basah. Intinya yang aku selamatkan itu adalah produknya dulu. Baik. Jadi banyak banget pengalaman unik lah ya selama jadi marketing di lapangan, itu banyak banget. Tapi saat itu kamu langsung pulang atau bagaimana tuh akhirnya tuh ketika ditolak gitu ya, ketika malu, pernah nggak sih tersirat kayak
udahlah mungkin emang bukan ini jalannya gitu, mungkin harus mencoba hal yang lain atau menjual produk yang lain atau apa, atau justru kamu saat ini boleh Anda siram saya, saat ini boleh Anda menutup pintu, tapi besok Anda pasti membuka. Nah, ini ada di mana nih pikiran Kandi saat itu? Oke, mungkin kalau waktu kejadian yang disiram air itu kan mungkin mentalnya udah terbentuk ya Kak Irma ya, jadi kayak nggak gampang untuk putus asa gitu. Jadi, ya, apa yang harus dilakukan? Karena kepikiran bahwa target ini belum tercapai, targetku belum tercapai, maka ya harus tetap lanjut gitu ya. Apa yang terjadi ya tetap harus lanjut sampai dengan kita capai target gitu. Pantang pulang kalau belum bawa hasil Kak Irma. Dulu tuh motonya kayak gitu. Oke, pantang pulang. Jadi nggak ada tuh kata-kata harus menyerah gitu. Itu paling nggak pernah ada di kamusnya Kak Andi ya. Pokoknya kalau mau jadi pengusaha Kak Irma, kalau mau jadi pengusaha nggak boleh manja. Intinya nggak boleh manja deh. Oke. Benar-benar harus diperjuangkan gitu ya. Sebenarnya apapun sih semuanya harus benar-benar diperjuangkan ya. Segala sesuatu benar-benar banget. Oke, nah sekarang apa yang kemudian ketika Kak Andi membangun bisnis begitu ya, pernah nggak sih kayak jatuh atau gagal atau bangkrut gitu atau bagaimana, pernah nggak kegagalan itu dan bagaimana Kak Andi bisa bangkit lagi? Kalau bangkrut, nauzubillah ya, mudah-mudahan jangan. Jangan ya. Kalau bangkrut mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan tetap berkembang. Tapi kalau dibilang pengalaman pernah ketipu ya, pernah ketipu sampai puluhan juta juga pernah Kak Irma gitu. Sampai sekarang juga uangnya nggak kembali-kembali juga pernah. Jadi ada yang bilang bahwa perjalanan membangun sebuah usaha itu mulus-mulus aja, itu menurut aku itu bullshit semua sih. Pasti aja ada yang namanya cerita-cerita yang seperti itu, kayak kita terus juga mungkin mengalami kerugian. Jadi semuanya itu tentang cuan aja Kak Irma. Jadi bukan profit aja yang dipikirin, tapi gimana kita bisa survive ketika kita mendapatkan masalah-masalah yang seperti itu. Nah, itu yang akan membuat kita jadi yang lebih besar lagi. Aku dulu sih berpikirnya gini, kalau aku ditipu ya udah mungkin aku harus belajar lagi gitu. Mungkin aku harus belajar lebih banyak lagi dari pengalaman-pengalaman yang seperti ini, sehingga nanti kedepannya tuh aku lebih jadi orang yang lebih mawas diri, terus juga nggak gampang percaya gitu kan Kak Irma, dan benar-benar cross check semua dulu sebelum akhirnya aku ACC gitu Kak Irma. Oke, benar. Bukan berarti kemudian ya udah kita nyerah deh sama bisnis yang ini, kita coba lagi yang lain apa segala macam. Padahal kita belum selesai ya pada satu problem yang ini gitu ya. Problem yang pertama belum selesai, kita malah lari dari masalah. Bukan kayak gitu ya caranya ya Kak Andi ya. Nggak boleh. Alasan pertama kali kita mulai bisnis adalah kita pengen sukses kan Kak Irma. Betul. Iya kan. Jadi kalau kita pengen sukses, otomatis kalau kita berani untuk sukses, berarti kita harus berani untuk gagal dulu gitu. Jadi jangan pernah ketika dapat gagal di pertengahan perjalanan meraih keberhasilan kita atau proses perjalanan karir kita, akhirnya membuat kita mengurungkan niat atau mungkin menghentikan langkah kita untuk tidak melanjutkan lagi. Sebenarnya kalau kita mau hitung sudah berapa banyak langkah yang kita lewatin, sudah berapa banyak tantangan yang kita hadapin sampai akhirnya kita di posisi saat ini gitu, dan tiba-tiba ada masalah yang mungkinnya membuat kita agak berat, membuat akhirnya memilih untuk berhenti. Dan menurut aku sih itu nggak boleh seperti itu, karena jatah gagal setiap orang itu ada masing-masingnya tuh beda-beda. Oke, beda-beda. Yang penting, yes, kita harus coba terus gitu ya. Jangan sampai kita pasrah, terus kemudian udah deh kayak nggak cocok jadi pengusaha. Semua orang punya kesempatan yang sama ya, tapi tidak semua orang melakukan hal yang sama. Nah, ini yang harus kita pelajari pemirsa, karena pada dasarnya ketika kita menginginkan sesuatu, kita bisa mendapatkannya. Tapi cara mendapatkannya tentunya semuanya punya jarak yang berbeda untuk sampai pada tujuan itu, dan itu yang harus kita lewati. Kalau kita sudah melangkah 1000 langkah, ya, Iya. Ada apa lagi? Dan ini kebanyakan yang kadang tidak sadar Kak Irma. Kita harus sadarin bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus merelakan sesuatu juga dong Kak Irma. Oh iya, itu
sesuatu ya yang kan? tidak terfikirkan dan kadang-kadang tidak mau kita lakukan juga sih. Oh iya, lalu gimana caranya? Ya, pengen sukses tapi nggak mau gagal gitu loh. Yes. Maksudnya pengen sukses tapi nggak mau gagal. Pengen punya penghasilan tapi nggak mau capek gitu. Yes. Jadi hidup itu adil teman-teman gitu. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita juga harus mengorbankan atau merelakan sesuatu itu diambil gitu. Ya, Jadi ya. buat semuanya jangan pernah takut untuk kehilangan sesuatu kalau pengen sesuatu gitu. Gak ada semua yang instan gitu ya. Jangan berharap uang akan jatuh dari langit gitu dikala kita tidur dan bermimpi gitu ya. Bangun-bangun udah tertimbun uang. Gak ada yang seperti itu. Semuanya harus dengan usaha, semuanya harus diupayakan. Karena benar tadi, kamu ingin sukses tapi tidak mau gagal. Kamu ingin mendapatkan uang tapi tidak mau bekerja. Maka hal itu tidak mungkin. Jadi ayo mulai sekarang kita perbaiki lagi mental kita agar kita kuat menghadapi hari esok, pemirsa. Dan kita masih akan kembali di segmen terakhir nanti. Masih tetap bersama kami di PTV Show.